Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Video Learning Journal Public Speaking. Kali ini kita sudah sampai di Video Learning Journal yang ke-11. Wah, gak kerasa ya teman-teman, ternyata udah sejauh ini kita ngebahas mengenai hal-hal yang dipelajari dalam public speaking. Nah, di sini tapi kita masih berlanjut nih. Di video kali ini aku juga akan membahas mengenai materi yang aku pelajari pada mata kuliah public speaking di minggu ini. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut materinya, dan menurut aku ini materinya tuh penting banget buat kalian karena sangat amat relate untuk banyak orang. Nah, aku akan memaparkannya di dalam video learning journal aku ini. So, buat kalian yang pengen tahu, stay tune terus. Nah, di video learning journal kali ini, seperti biasa, perkuliahan dilakukan secara offline dan kita mulai sesuai jam dan hari yang sudah dijadwalkan. Dan di pertemuan offline kali ini ada 3 orang yang maju ke depan untuk public speaking. Nah, karena kita sudah pertemuan offline, jadi kita pembelajarannya kembali seperti normal. Ada 3 orang yang maju untuk public speaking. Nah, kebanyakan rata-rata teman aku yang maju ini menceritakan tentang, ada yang menceritakan mengenai skincare ataupun pengalamannya saat mendaki, dan ada juga yang memberi materi. Nah, terus di pembelajaran kali ini kita membahas mengenai phobia speaking. Nah, teman-teman ada yang pernah dengar nggak sih apa itu phobia speaking? Phobia speaking itu, atau dalam istilah medis bisa disebut dengan glossophobia. Nah, glossophobia itu adalah ketakutan atau kecemasan berlebihan saat harus berbicara di depan banyak orang. Nah, ini juga termasuk dalam gangguan kecemasan sosial. Fobia ini bisa menghambat kita di dunia pendidikan, bisa juga di dunia pekerjaan, terus juga bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun bisa menghambat. Karena banyak banget orang yang cerdas dan berbakat yang akhirnya gak berani untuk tampil, gak berani untuk speak up karena terhambat rasa takutnya ini. Terus gimana sih cara kita tahu orang yang mengalami phobia speaking ini? Ciri-ciri orang yang mengalami phobia speaking. Nah, ini ada beberapa yang aku pelajari, orang-orang yang mengalami atau ciri-ciri dari phobia speaking. Yang pertama itu biasanya orang yang mengalami phobia speaking selalu berharap gak dipanggil oleh guru ataupun dosen untuk tampil di depan kelas. Jadi setiap ada momen yang mengharuskan dia untuk tampil atau dia ditunjuk, nah dia tuh gak berani. Terus yang kedua itu biasanya reaksinya tubuhnya tuh gemetar gitu. Yang ketiga biasanya jantungnya juga berdebar gitu, berdebar kencang. Terus pikirannya juga jadi kosong ataupun blank, bener-bener yang blank banget. Terus dia juga biasanya keringat dingin. Habis itu keringat dingin, terus akan bisa ngerasa sampai demam. Kalau misalkan dari kalian ada yang sampai mengalami ini dan itu tuh terus berlanjut gitu kan, ada cara mengatasi phobia speaking. Nah, banyak cara yang bisa dilakuin atau bahkan untuk mengatasinya sekalipun. Di antaranya kalian bisa perbanyak pengalaman berbicara di depan umum, karena latihan itu adalah kunci. Latihan adalah kunci kita agar mahir dalam public speaking. Selanjutnya, kita juga harus persiapin materi dengan sebaik mungkin. Persiapin materi dengan matang. Pastiin kalau misalkan kita tuh benar-benar paham sama materinya. Karena dengan kita mempersiapkan materi, itu bikin kita juga jadi ngerasa lebih pede, bikin kita ngerasa lebih tenang untuk menyampaikan informasi
atau isi materi yang akan kita sampaikan ke audiens. Kemudian kita juga harus berpikir positif. Ketika kita ada di situasi tersebut gitu, kayak misalkan kita udah ngerasa gemetar, kita udah ngerasa gugup gitu kan, kita harus tetap berpikiran positif. Jangan sampai pikiran-pikiran negatif kamu itu menghambat diri kamu atau bahkan sampai menguasai diri kamu gitu. Kita juga harus bisa kontrol itu kita dengan cara berpikir positif. Kemudian gunakan visualisasi. Juga bisa bayangin kalau diri kamu tuh udah berhasil untuk menyampaikan isi materi, untuk tampil di depan umum dengan percaya diri, karena itu juga bisa jadi modal kita untuk lebih percaya diri lagi. Selanjutnya, kita juga harus ingat kalau rasa gugup itu kadang gak selalu terlihat oleh orang lain gitu, selama kita bisa menutupinya gitu. Atau kadang juga waktu kita gugup, orang lain tuh kadang suka gak sadar kalau kita bisa mencari celahnya, ataupun kayak kita bisa menutupi itu gitu. Kemudian kita juga bisa ajak interaksi audiens, karena hal ini juga bisa mencairkan suasana, terus juga bikin kita lebih terhubung dengan audiens dengan adanya interaksi antara speaker dengan audiens. Selanjutnya kita juga harus percaya diri dan kita harus memancarkan aura positif saat tampil di depan umum. Kalau misalkan kitanya loyo, kitanya lemes saat kita tampil, otomatis audiensnya juga jadi ikutan loyo, ikutan lemes. Maka dari itu kita juga harus bisa membawakan apa yang ingin kita sampaikan. Pembawaan kita itu juga harus bisa memiliki aura yang positif. Nah, yang terakhir, kita juga harus fokus sama penyampaian kita, bukan melihat kesempurnaannya aja. Karena kalau kita fokus sama kesempurnaan, itu yang ada malah bikin kita ngerasa terbebani. Pikiran kita tuh ngerasa terbebani, jadi kayak harus terlihat perfect gitu di seluruh aspek. Padahal ya udah, let it flow aja. Selagi kita udah mempersiapkannya dengan matang, dan itu semua insya Allah bisa teratasi. Oke, nah kalian juga harus ingat kalau public speaking itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menyampaikan pesan dengan jelas dan percaya diri. Kamu harus terus latih diri kamu, dan kamu terus harus latih diri kamu, dan jangan biarin rasa takut itu menguasai diri kamu, dan yang akhirnya bisa menghambat perkembangan kamu juga. Dari materi yang aku pelajari di pertemuan public speaking kali ini, semoga kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. See you.